Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Trianto dan ini teman saya. Coba perkenalkan nama dulu. Nama saya Pasweda Bagaskara, sekolah di SMK Negeri 2 Purwokerto, dan jurusan saya Teknik Mesin. Oke. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung ke pertanyaan bisa. Bisa. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Manakah yang lebih baik merakit atau membeli PC menurut Mas Duta? Tergantung pada kebutuhan Anda. Saya sudah mencoba keduanya. Merakit PC pertama sekitar 15 tahun yang lalu dan membeli beberapa unit siap pakai setelahnya. Secara pribadi, setidaknya untuk desktop, saya lebih condong untuk merakit sendiri dengan merakit build yang menantang saya, mendorong keterampilan dan pengetahuan saya hingga batas maksimal. Saya menggunakan pendingin cair tabung keras pada build terbaru dan hal ini merupakan peningkatan dari tabung lembut yang digunakan sebelumnya. Anda dapat membeli PC siap pakai dengan tabung keras. Tetapi karena saya tertarik dengan perangkat keras dan merasa tertantang, maka saya memutuskan untuk merakit PC sendiri. Oke. Itu pertanyaan satu udah dijawab ya teman-teman. Lagi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Manakah Mac Anda untuk bermain game? Saya bukan ahli ekosistem Mac, jadi saya tidak dapat membentuk pernyataan umum. Mungkin ada komunitas khusus game Mac. Memang terdapat cara untuk meniru pengalaman Windows di Mac. Tapi sepengetahuan saya, sebagai besar game PC ditunjukkan bagi ekosistem berbasis Windows. Bukan berarti Anda tidak dapat bermain game di Mac, tapi ekosistem game di PC pasti akan lebih baik. Oke, pertanyaan kedua udah dijawab ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mas Duta siap? Berapa ukuran RAM yang direkomendasikan? Untuk beban kerja game standar, sebaiknya gunakan RAM minimal 16 GB, apalagi sekarang memori semakin murah. Jika Anda hanya ingin bermain game ukuran 8 GB mungkin sudah cukup. Untuk aktivitas lainnya seperti menggunakan Discord atau menonton streaming sambil bermain game, maka sebaiknya gunakanlah 16 GB. Oke, begitu ya teman-teman menurutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Seberapa sering sistem harus ditingkatkan? Itu pertanyaannya. Singkatnya berbeda-beda untuk setiap pengguna. Hal ini tergantung pada preferensi pribadi dan apakah pengguna tersebut menginginkan integrasi teknologi terbaru pada pengaturannya. Misalnya, jika ingin meningkatkan ke resolusi yang lebih tinggi, Anda juga harus memenuhi persyaratan perangkat keras sistem tersebut. Seorang yang ingin terus beralih ke teknologi monitor terbaru mungkin akan lebih cenderung melakukan upgrade daripada orang yang tidak keberatan menggunakan teknologi yang lebih lama. Dengan merakit komputer, Anda juga dapat melakukan peningkatan sebagian daripada peningkatan sistem penuh. Dengan demikian, Anda tidak perlu membeli sistem penuh sekaligus karena dapat meningkatkan komponen tertentu secara bertahap. Oke, terima kasih Mas Duta. Kemudian ini ada lagi pertanyaan kelima. Apa hal yang sering luput dari perhatian saat mencari PC baru? Saya mempertimbangkan PC baru. Anda harus memastikan bahwa pengaturan sudah seimbang dengan kemajuan pesat teknologi monitor dalam hal resolusi dan refresh rate. Gamer harus dapat menentukan perangkat keras yang tepat bagi pengaturan mereka. Jika ingin meningkat resolusi dan refresh rate, Anda harus memastikan bahwa komputer Anda mampu menanganinya. Oke, itu pertanyaan kelima ya. Lanjut ke pertanyaan keenam. Sebentar. Di manakah saya dapat menemukan saran pemecah masalah atau pertanyaan mengenai perangkat keras PC? Mungkin mengumpulkan sumber daya berkualitas tinggi mengenai PC yang dapat diakses di suatu tempat. Dengan banyak informasi yang ada, kami ingin memastikan pengetahuan para pakar mengenai cara PC beroperasi.
untuk membangun pusat segala informasi yang bermanfaat mengenai game PC. Oke. Itu sudah dijawab pertanyaan nomor 6 ya, guys. Lanjut ke pertanyaan yang 7. Peralatan apa saja yang diperlukan untuk merakit PC? Itu saja. Yang pertama, terutama adalah obeng berkualitas tinggi. Sebaiknya obeng magnetik dengan batang yang cukup panjang. Anda dapat menggunakan obeng berfitur premium. Tapi yang paling penting adalah fitur magnetiknya. Hal ini sangat penting untuk merakit PC dengan anggapan bahwa Anda menggunakan komputer standar. Hal ini Anda juga penting. Hal yang lain juga penting. Ruang kerja yang memadai atau ruang di atas meja agar ukurannya memadai. Anda pasti tak ingin bekerja di lantai. Anda juga harus memiliki lampu berkualitas baik. Sebaiknya gunakan tempat untuk menyimpan skrup saat Anda membongkar pasang sistem. Oke, masih pertanyaan sama ya. Apakah obeng listrik berfungsi lebih baik untuk merakit PC? Itu pertanyaan nomor 8. Saya belum pernah menggunakannya, tapi jika ingin mencobanya, pastikan untuk tidak menekan obeng terlalu keras saat mengencangkan skrup. Perakitan PC memerlukan tenaga yang lebih kecil dari proses pengeboran skrup ke dinding. Jika sebaiknya jangan menggunakan bor. Memang ada obeng magnetik listrik yang canggih, tapi saya belum pernah menggunakannya. Mungkin saya patut mencobanya nanti. Oke, itu pertanyaan dari obeng ya, teman-teman. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 9. Apakah artinya monitor 60 Hz tidak dapat menampilkan frame rate lebih dari 60 frame per detik? Untuk menjawabnya, saya bertanya kepada para monitor Intel. Kepala teknis dan display teknologis Roland Worcester. Berikut adalah jawabannya. Sekiranya benar, sebagian besar monitor berjalan pada 60 Hz. Biasanya monitor hanya berjalan dengan 60 Hz, tidak lebih, tidak kurang. Kekurangan ini terasa sangat Anda bermain game dan menonton atau membuat konten video. Kadang saat bermain game, GPU kelebihan beban karena harus merender adegan yang begitu kompleks, dan kecepatan render frame ke layar pada GPU 60 fps tidak terlalu cepat, maka layar akan menampilkan frame parsial setengah frame baru di bagian atas layar dan setengah frame sebelumnya di bagian bawah layar, yang disebut screen tearing. Saat menggunakan V-Shine dilakukan pembaruan frame parsial dan tunggu pembaruan frame berikutnya. Artinya monitor hanya dapat menampilkan frame dengan efektif secara bergantian setara dengan 30 Hz. Kita lanjut ke pertanyaan ke-10 ya. Nah, tadi kan nomor 9 udah jawab. Lanjut ke pertanyaan 10. Berapakah suhu yang ideal saat CPU digunakan? Itu pertanyaan. Tergantung pada prosesor, dan hal ini dijelaskan dalam dokumentasi spesifikasi prosesor. Saya juga bertanya kepada pakar pendidikan internal dan mereka menyuruh saya untuk mengacu kepada Intel Arc karena tidak ada satu jawaban yang berlaku lagi semuanya. Arc adalah database pencarian mudah yang memungkinkan Anda untuk mencari CPU tertentu dan melihat suhu maksimal yang diizinkan pada sebagian Junction dalam spesifikasi paket. Anda tidak boleh melebihi angka tersebut. Jika demikian, sistem akan mengalami thermal throttling, penurunan performa, atau dalam keadaan ekstrim sistem mati. Pastikan bahwa suhu Anda selalu lebih rendah dari target. Oke. Udah dijawab nomor 10 ya. Oke, lanjut ini pertanyaan terakhir untuk Mas Duta. Yang terpenting, board atau Alliance? Saat pertama kali memainkan World of Warcraft 15 tahun yang lalu, saya memainkan Undead Mage melalui hampir semua efek
bengek dan bagian awal burning crusade, belakang di burning crusade. Saya memainkan ulang Alliance untuk bermain bersama teman, dan sejak itu saya terutama bermain game Alliance. Oke, itu PS yang dapat saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Trianto dan ini teman saya Suprang Diri. Kenalkan, nama saya Desa Priandika dari SMK Negeri 2 Purwokerto. Kita langsung ke sesi kedua ya untuk menjawab pertanyaan gimana dari Indonesia. Yang pertama, komputer gaming dan perkantoran apa bedanya? Sedikit berbeda tentang komputer biasa dengan komputer gaming. Seperti contoh, komputer yang digunakan di kantoran yang dibutuhkan biasanya hanyalah untuk membuat laporan. Itulah sebabnya kepada komputer kantoran memiliki program Microsoft Office. Dengan menggunakan Microsoft Excel Word, pekerjaan yang dilakukan sehari di kantor akan jadi lebih mudah setiap hari. So pastinya anda membutuhkan ini kan. Siapapun yang sering menggunakan Microsoft Word atau Excel atau berkas yang semacamnya tentu tidak terlalu mementingkan komponen yang berbau grafis tinggi. Dengan keperluan yang tidak besar tersebut, spesifikasi yang tidak tinggi, hanya program Office akan jadi hemat listrik. Sayangnya spesifikasi tersebut masih kurang memuaskan Anda. Sedangkan komputer gaming yang sekarang sudah berada di pasar bukan hanya sekedar memiliki kemampuan untuk main game, tapi juga untuk kebutuhan besar dan biasa. Komputer gaming adalah perangkat yang dilengkapi dengan komponen berbakat tinggi. Nah, untuk mengenali itu komputer gaming atau bukan, pada ciri khusus diantaranya melihat komponennya. Salah satu komponen itu adalah aplikasi berbasis grafis yang biasa digunakan untuk game. Apa itu graphics card? Graphics card sendiri berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer. Jadi tampilan grafis pada layar monitor. Adanya graphics card dalam komputer gaming sudah pasti penting. Dalam hal ini membuat sepertiga harga yang terkandung di komputer ini. Tentu karena grafik cardnya. Mengapa? Jika teknologi visual yang digunakan semakin tinggi, harga pun ikutan berpengaruh naik. Yang kedua, spesifik kebutuhan komputer perkantoran. Oke, spesifik komputer perkantoran memiliki prosesor yang baik dalam pengalihan listrik. Kedua, memiliki memori tidak perlu terlalu besar, kartu grafis cukup on board, kapasitas hard disk tidak terlalu besar, memiliki port untuk jaringan dan konektivitas. Jenis spesifik perkantoran. Oke, jenis pilihan bisa di-build-up atau rakitan. Yang membedakan adalah dari sisi harga, tentunya bisa semakin mungkin dengan spesifikasi terpenuhinya. Faktanya pemilihan rakitan bisa jadi prioritas apabila harga dan spesifikasi menjadi bahan pertimbangan. Komputer kantoran hemat, prosesor dual core atau duo quad core Celeron, RAM minimal 2 GB, hard disk minimal 320 GB, aksesoris DVD RW, speaker webcam, dan Vega onboard, monitor 16 inci, harga di bawah 3.800.000, cocok mengoperasikan aplikasi kantor dalam mengetik pengolahan tabel data, perhitungan aplikasi browsing internet, atau marketing. Untuk komputer andal, prosesor minimal Core i3 dan Core i5, RAM minimal 2 GB, hard disk minimal 500 GB, aksesoris DVD RW harus speaker webcam, VGA minimal 2 GB, monitor minimal 16 inci, antara harga 50 juta sampai dengan 7 juta. Cocok media editing, desain grafis, soft house, warnet, game online marketing saja.
Yang keempat, kelebihan dan kekurangan komputer rakitan. Oke. Itu ada 4 kelebihan ya. 1, bisa upgrade hardware dengan mudah jika hardware yang lama sudah ketinggalan zaman. 2, lebih tahan lama, bisa digunakan lebih dari 10 tahun jika sering di-upgrade software atau hardware-nya ya. 3, bisa mengatur budget alias bisa membeli hardware yang murah terlebih dahulu. 4, lebih leluasa menganti semua komponen yang ada. Kemudian sedangkan kekurangan dari PC gaming kita yaitu tidak bisa dibawa kemana-mana, memakan daya listrik yang sangat besar, tidak memiliki garansi dan komponen PC dan monitoring saja. 4, kalau tidak benar-benar mengerti semua komponen PC akan merakit, kemungkinan bisa dibohongi masalah harga, kualitas barang oleh penjualnya. Itu saja yang dapat itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.